tunggu sebentar lagi ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya melalui LDK. Dan juga untuk penamaan sebisa mungkin menggunakan nama yang sebenarnya, karena juga akan panitia juga akan mengawasi ketika sesi Zoom ini. Jadi diharapkan untuk menggunakan nama sebenarnya dan juga menghidupkan kameranya. Halo, cek. Selamat pagi Bapak Ibu, pengajarnya sudah hadir. Jangan lupa untuk menginformasikan ke teman-temannya bahwa sesi diklat hari ini akan segera dimulai untuk sesi tutorial online-nya. Baik, sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Kepada ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Silahkan ketua kelas. Siap. Halo, dengar Bapak? Ya, terdengar. Kali ini terdengar. Ini pakai HP. Oh iya. Pakai laptop agak lemot juga. Baik, teman-teman, sambil menunggu teman-teman yang lain, juga karena sudah jam 8, alangkah baiknya kita sebelum memulai kegiatan diklat hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Dapat diakhiri. Baik, silakan Pak Aryo. Ya, baik, terima kasih Bapak Ketua Kelas. Jadi untuk sesi hari ini materinya adalah pengantar layanan perpustakaan yang akan disampaikan oleh Ibu Lutfiati Makarim SSMM. Beliau adalah pustakawan ahli media di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sesi tutorial online ini akan berlangsung sampai pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Lutfiati Makarim. Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh teman-teman yang sudah hadir di ruang Zoom di kelas kita, kelas pengantar layanan perpustakaan. Saya tambahkan kekitingan. Yang seharusnya berapa orang? Kalau saya boleh tahu, saya bisa tahu? 48. Wah, masih jauh dari setengah ya. Iya. Pak Ketua Kelas mungkin bisa menginfokan di grup WA bahwa kelas sudah dimulai dan memperhatikan aturan kelas ya kepada teman-teman supaya hasil pembelajaran mengikuti diklat ini, diklat layanan perpustakaan angkatan ketiga bisa optimal untuk Bapak dan Ibu semua, untuk peserta semua. Baik, kita akan mulai. Pengantar layanan perpustakaan ini bersifat general, teman-teman. Saya panggil teman-teman atau nanti Bapak Ibu gitu ya. Sehingga
ini menjadi landasan atau fondasi pemahaman dan juga wawasan bagi Bapak dan Ibu, teman-teman peserta seluruhnya, dalam memahami materi-materi selanjutnya. Jadi, saya menginginkan Bapak Ibu bisa merelasikan atau menghubungkan dengan pekerjaan atau tugas Bapak Ibu sekarang di kantor masing-masing, di tempat masing-masing, atau di perpustakaan masing-masing yang sudah bertugas di perpustakaan dan sudah bertugas pengelola perpustakaan, baik sudah lama maupun masih baru. Tuh. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, tentu saja karena ini pengantar layanan perpustakaan dan ini adalah kelas belajar, maka apa yang akan disampaikan bersifat seharusnya atau it should be, seharusnya seperti itu gitu ya. Nah, itulah sebabnya kenapa saya meminta Bapak Ibu menghubungkan ke kondisi sebenarnya dari pekerjaan atau tempat bekerja Bapak dan Ibu semua, agar nanti kita menemukan gap permasalahan. Pasti banyak. Dan kita bisa mengetahui apa itu permasalahan yang kita hadapi yang ada sekarang, ya. Dan selanjutnya kita bisa membuat list berdasarkan pemahaman yang sudah disampaikan dalam kelas ini mengenai layanan perpustakaan kekinian, ya. Ini merupakan pengantar dulu dari saya. Nah, sehingga kita nanti punya list daftar things to do gitu ya, pekerjaan yang perlu kita lakukan untuk mengatasi, memecahkan satu persatu persoalan yang kita hadapi tersebut gitu. Lalu yang kedua, setelah mengetahui adanya gap antara yang seharusnya dengan yang realita, Bapak Ibu tidak perlu merasa down gitu ya. Waduh, jauh banget dari yang seharusnya gitu. Tidak perlu, karena pekerjaan kita sangat tidak membutuhkan patah arang atau patah semangat, tetapi yang dibutuhkan adalah tetap semangat. Ya, jadi energi yang dibutuhkan oleh profesi kita ini sebagai pustakawan ini adalah energi yang lasting, yang ada terus-menerus, yang munculnya dari dalam diri kita sendiri. Ya, sehingga kita tidak terlalu terpengaruh. Ada pengaruh dari luar diri kita, ya. Kalau pengaruhnya positif ya senang banget, tambah kuat energi kita, tambah besar. Tapi kalau pengaruhnya negatif, seperti misalnya kita membangun komunikasi dengan kepala sekolah atau dengan kepala dinas, lalu kemudian atau dengan bupati, lalu kemudian jawabannya adalah tidak ada anggaran atau tidak sesuai dengan harapan kita, kita tidak perlu down gitu, karena inilah challenge dari atau tantangan dari profesi ini, dan ini menjadi sesuatu yang niscaya, yang biasa aja gitu ya, tanpa harus menjadikan kita down, lalu patah arang, patah semangat, nggak mau lagi melaksanakan tugas sebagai pustakawan atau teachers librarian ataupun istilah lain ya yang ada di dunia kepustakawanan ini. Dan dengan energi positif yang kita miliki dari diklat ini, kita bisa terus berjalan satu tahap selangkah lebih maju setiap harinya. Ya, demikian ya teman-teman semua. Ini saya belum memegang daftar peserta. Sebentar, saya ingin mengabsen terlebih dahulu karena dari 40 sekian orang peserta baru 32 orang yang masuk ke dalam Zoom. Saya izin memanggil nama Bapak Ibu satu persatu seluruhnya ya. Sambil Pak Ketua Kelas, mohon saya minta dibantu sepanjang kelas ini nanti sampai 10.15 untuk dapat menyetorkan absen nanti, siapa yang absen atau tidak gitu. Mungkin bisa via WA saja. Mohon maaf Pak Ketua Kelas jika ada tugas tambahan dari saya. Baik, ini
Saya panggil dari atas dulu deh, Pak Abdul Rohim Pamungkas dari Hadir, MAN Bu. 18 Jakarta Timur. Alhamdulillah. Ya, hadir Bu. Siap, saya ingin melihat wajahnya Bapak. Tapi nggak kelihatan ya, karena saya harus lagi share screen. Baiklah. Yang kedua Ahmad Supriyadi dari Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang. Selamat pagi Pak Ahmad, atau Pak Supriyadi dipanggilnya. Sudah hadir? Belum? Yang ketiga Bapak Ahmad Riyadi Sidik. Hadir, Bu. Hadir. Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi, Bu. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon. Cocok banget nih Pak di Iya, pustakawan. Keempat, Alfrida Rizky Pratiwi dari Azhari Islamic School, Rasuna Said, Jakarta. Ya, kelima Hadir, Bu. hadir, siap. 5, Anggra Hita Grahesti, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bogor. Hadir? Belum? Baik, yang keenam, Dita Andeska, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Misbahul Ulum, Gumawang. Belum? Dianir Khairil Anam, dari Pak Dianir Khairil Anam hadir ya? Hadir. SDN Karangrejo 03 Sumbersari. Selanjutnya Bapak Farhan Hisham dari Man Batam. Wah, jauh nih Pak. Tapi teratasi dengan Zoom ya. Belum hadir ya. Ibu Hasnih ya ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Belum hadir. Selanjutnya Herda Prasetyo, Politeknik Negeri Malang. Belum juga. Herlina, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pematang Siantar, hadir? Hadir, Bu. Siap. Ilin Atika, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan. Belum. Selanjutnya, Iman Fauzi, Akademi Analis Kesehatan Pekalongan. Belum juga ya. Selanjutnya, Irna Watimaka, SMA Negeri Baranusa. Belum juga. Ike Nafi Samudra Nurzat, SMP Hang Tuah 4 Ciangsana. Belum juga. Kamelia, Perpustakaan SMPN 3 Rengas Dengklok. Oke, belum. Khairun Nisa, Perpustakaan SMP 4 Percontohan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Ya, saya Bu hadir. Ya, selamat pagi Ibu Khairun Nisa. Pagi. Selanjutnya, Khairun Nadia, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binalita Medan. Hadir, Ibu. Ya, selamat pagi. Kurnia Astari, Universitas Amikom Yogyakarta. Pagi, Ibu. Hadir. Selamat pagi. Lydia Rosiana, Universitas Dinamika. Di mana nih, Mbak? Surabaya, Bu. Surabaya. Hadir, iya. Baik. Oke, Pustakawan Perguruan Tinggi. Selanjutnya Linda Mariani, SD Negeri 3 Penukal. Di mana ini? Mbak Linda belum hadir. Oke. Pak Lukman, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Assalamualaikum Bu, hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak. Alhamdulillah, salam sehat juga Bu. Ya. Selanjutnya Ibu Luciana, SMP Negeri 2 Limau. Ini Limau Jakarta atau Limau mana nih? Belum hadir? Oke. Pak Marcelus ya. Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat. Sudah hadir? Belum. Selanjutnya Mona Datul Hasanah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Belum hadir? Noviar Dwi hadir. Alhamdulillah Bu Mona. Selamat pagi. Mana suaranya Bu Mona? Sudah hadir apa belum? Hilang suaranya ya. Jaringan mungkin ya. Oke, baik. Yang selanjutnya Noviar Dwi Sukmawati, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hadir. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Selanjutnya Novita Santa Cecilia, Perpustakaan Samudra Ilmu Kota Pekalongan. Mbak Novita? Belum. Selanjutnya Nur Aisyah, Perpustakaan
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Triguna Dharma, Bu Nur Aisyah. Hadir, Bu. Ya. Piping Arif Siswandi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ada 2 orang ya dari Sultan Ageng Tirtayasa ya. Sudah hadir belum? Nah, Mbak, siapa tadi tolong dicolek Mbak Mas Pipingnya tuh supaya segera hadir ya. Iya, Selanjutnya, Bu. Restu Handayani, SMP Negeri 1 Wula Waijelu. Di manakah ini? Sudah hadir belum? Selanjutnya, Retno Widya Stuti Ika Wijaya, Universitas Muhammadiyah Malang. Assalamualaikum Ibu, hadir. Waalaikumsalam. Semoga makin maju ya Universitas Muhammadiyah Malang ya. Udah terkenal sekali nih. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, Muhammad Riyandi Arsin Siregar, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binalika Sudarna atau Hadir, Bu. dan Sumatera Utara. Siapa? Semangat. Hadir, Bu. Ya. Hadir, Bu. Oke. Ini Ibu Rindi Ciptaningrum, SD Negeri Tilil. Ya, hadir? Sudah? Belum? Baik, Ria Nurhayati, UPT SMP Negeri 1 Nglegok. Ya. Oke, belum hadir. Selanjutnya Pak Sahir nih, Perpustakaan Dewantara SMA Negeri 1 Tarakan, Kalimantan Utara. Kaltara. Belum hadir? Selanjutnya Sandi Herdiansyah, SDN 036 Ujung Berung, Kota Bandung. Sudah hadir? Belum? Selanjutnya Setiawati Maya Telaumbanua, Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Bali. Selamat pagi Ibu Setiawati. Sudah hadir. Ya. Oke. Sheila Megasari, SMKS Al-Falah Nagrek, Kabupaten Bandung. Selamat pagi Mbak Sheila. Siti Purwaningsih, Sekolah Madrasah. Dari mana nih? Sudah hadir? Belum? Sri Sukaryasi, SMK Negeri 1 Tanjung Pandan. Belum Hadir, juga? Bu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Pagi, Bu. Ini ST Siti atau Sutan? ST Faisah, SD Negeri 1 Paduk Pawajo. Selamat pagi. Assalamualaikum. Siti atau Sutan, Mbak? Kayaknya Siti ya, Mbak ya? Sutan lah. Iya. Oke, Suprapti, SMK Ma'arif 3 Wates. Sudah Hadir, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu Susi Ananti Awaliyah, Madrasah Sanawiyah Al-Aman. Selamat pagi, Bu Susi. Belum hadir. Windra Hendrayana, SDN 036 Ujung Berung, Kota Bandung. Ada 2 orang tadi sama, bukan ya? Ya, sama-sama Ujung Berung ya. Sudah hadir belum? Alhamdulillah hadir, Bu. Alhamdulillah. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bapak. Wiwin Wifitriani, Perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon. Hadir, Ibu. Hadir. Ya, selamat pagi, Mbak Wiwin. Yanuar Wildan Hanif, Dinas Hadir, Bu. Kearsipan. Ya, selamat pagi, Pak Yanuar. Pagi, Bu. Yuni Reliska, Universitas Islam Riau. Mbak Yuni, sudah hadir belum? Yuniarti, SD Muhammadiyah 01 Tanggul. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat pagi Ibu Yuniarti. Yusman Gunanti, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sudah hadir? Jadi total 49 orang ya. Mudah-mudahan terus beranjak angka 37 partisipan ini menjadi 49 orang ya. Baik, kita akan mulai pembelajaran. Bapak dan Ibu sudah siap semua? Ya, Insya Allah siap Ibu. Iya, Bu. Iya, oke, kita mulai ya. Nanti Siap, Bu. aturan belajarnya adalah diskusi. Jadi ketika saya menyampaikan, lalu kemudian ada yang ingin ditanyakan, silahkan jangan raise hand karena saya nggak bisa ngelihat ini dari 49 orang layarnya nggak muat dalam satu layar PC saya yang kecil ini. Jadi silahkan open mic ya atau unmute. Namun teman-teman yang lain
ketika saya menyampaikan harap di-mute semuanya, juga ketika ada teman lain yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, silahkan di-mute juga. Jadi jika ada lebih dari satu orang yang ingin bicara, maka kita saling menghormati, silahkan dipersilahkan dulu siapa duluan yang akan bicara ya. Jadi kita demokratis aja ya, Bapak dan Ibu semuanya. Baik, saya mulai. Ini adalah materi belajar kita pagi ini. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi semangat, dan siap untuk belajar. Nah, saya tambahkan kata kekinian di bawahnya karena relevansi atau relevannya kondisi kita atau apa yang kita pelajari dengan kondisi yang sedang kita hadapi ini sangat penting. Dan juga kekinian itu juga sangat penting, Bapak dan Ibu. Ya, jadi jangan sampai kita mempelajari sesuatu yang sudah tidak relevan di masa sekarang sehingga tidak dapat diterapkan atau tidak memberikan manfaat yang optimal. Ya, kita menginginkan Bapak dan Ibu semua mendapatkan manfaat yang optimal dari pusdiklat ini atau dari diklat ini, terutama dari kelas saya, sehingga Bapak dan Ibu nanti benar-benar selesai dari kelas saya ini mendapatkan semangat baru dan juga pengetahuan baru yang dapat diterapkan ya. Jadi bukan sekedar stay tinggal di pengetahuan, tapi juga sampai kepada mampu diterapkan dan mampu mengembangkan. Nah, inilah tujuan yang ingin kita capai bersama dari kelas kita ini, yaitu Bapak dan Ibu setelah belajar di kelas ini mampu untuk melakukan pelayanan perpustakaan dengan benar dan baik. Ya, minimal sesuai dengan standar layanan perpustakaan. Hanya satu kalimat ini mampu melakukan pelayanan perpustakaan dengan benar dan baik, minimal sesuai standar layanan perpustakaan. Namun di dalamnya mengandung begitu banyak aspek yang harus kita ketahui, aspek mengenai keterampilan yang perlu kita miliki, dan aspek sikap kerja yang harus ada dalam diri kita. Nah, Bapak dan Ibu, kita bedah tujuan dari pembelajaran kita ini. Ya, cukup satu kata saja yang menjadi objek pembahasan kita pagi ini, mampu melakukan pelayanan perpustakaan dengan baik dan benar, minimal sesuai standar layanan perpustakaan. Nah, mampu ini artinya kompeten ya Bapak dan Ibu, bukannya pernah kompeten. Dulu saya jurusan ilmu perpustakaan, tapi saya bekerjanya di bank misalnya, atau saya mengajar misalnya. Nah, kemudian sekarang ikut diklat, jadi sebenarnya dulu saya pernah kompeten, Ibu, pernah mampu melakukan layanan perpustakaan dengan baik dan benar. Itu artinya belum kompeten. Kompetensi itu adalah yang saat ini ada di dalam diri kita, dan kita mampu untuk melakukannya, sesuai dengan standar layanan perpustakaan atau standar yang ada. Sehingga kompetensi itu terdiri dari 3 aspek ya, sebagaimana pasti Bapak dan Ibu sudah mengetahui semua, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap kerja. Ketiga aspek ini harus ada dalam diri kita sehingga kita menjadi pribadi atau orang yang dikenal, diakui sebagai orang yang kompeten. Nah, kita lihat satu-satu aspek pengetahuan, aspek apa aja dari pengetahuan yang harus kita ketahui, dan akan kita bahas sampai pukul 10.15 nanti. Yang pertama adalah pengetahuan Bapak dan Ibu mengenai standar perpustakaan dan layanan perpustakaan. Nah, selama ini standar apa yang Bapak Ibu ketahui, silakan ditulis di kertas ya. Bapak dan Ibu silakan siapkan kertas karena ini sinkronus dan juga virtual, jadi saya tidak bisa keliling ke setiap meja untuk melihat apakah Bapak dan Ibu menuliskan. Tapi saya mengharapkan Bapak dan Ibu sudah menyiapkan selembar kertas, 1 pulpen, dan menuliskan apa yang saya minta. Ya, tuliskan standar perpustakaan dan layanan perpustakaan apa yang Bapak Ibu sudah ketahui.
Oke, kalau belum ada, tulis belum ada. Ya. Lalu pengetahuan yang kedua mengenai filosofi eksistensi perpustakaan. Jadi Bapak dan Ibu, mengelola perpustakaan itu bukan sekedar pekerjaan klerikal atau teknikal, bukan. Itu sebabnya ilmu perpustakaan memiliki jenjang pendidikan dari mulai D2, D3, S1, S2 sampai S3 Bapak dan Ibu. Ya, dan Perpustakaan Nasional saat ini sedang menseleksi pegawai Perpusnas yang akan mengikuti program doktoral ilmu perpustakaan. Ya. Jadi kita perlu memperluas cakrawala kita bahwa mengelola perpustakaan itu butuh ilmu. Dan ilmunya semakin dalam dan semakin luas. Karena ini bukan ilmu eksakta yang sudah A sama dengan A gitu ya. A adalah A, tapi ini adalah ilmu humaniora. Ilmu humaniora yang selalu berkembang terus-menerus. Ya, demikian Bapak dan Ibu. Tapi dia punya landasan ilmu. Lalu aspek yang ketiga adalah perpustakaan kekinian. Nah, mungkin di dalam benak Bapak dan Ibu punya bayangan mengenai perpustakaan. Ya. Bayangan bagaimana saya sebenarnya ingin sekali menggali bagaimana bayangan Bapak dan Ibu mengenai perpustakaan. Apa sekarang yang terbayang dalam benak dan Bapak dan Ibu semuanya? Apakah satu ruangan yang terdiri dari rak-rak yang terisi buku-buku, lalu kemudian ada meja, ada kursi, cukup? Ataukah sebagaimana Perpustakaan Nasional sekarang, misalnya yang di Medan Merdeka Selatan? Siapa yang belum pernah ke Perpustakaan Nasional di Medan Merdeka Selatan? Saya, Bu, belum pernah. Ibu Bu Saya juga Setiawati. belum pernah, Bu. Iya. Coba tulis di agenda. Saya belum pernah, Bu. Nah, udah 5 orang yang belum pernah ya. Kalau kita onsite, diklatnya, teman-teman biasanya banyak ya akan sayang sekali. Jadi Bapak dan Ibu perlu datang ke perpustakaan untuk melihat bagaimana perpustakaan kekinian itu, gitu ya. Jadi dia nyata, dia ada wujudnya. Bukan, saya nggak ngambil perpustakaan kekinian dari luar negeri deh, karena terlalu jauh gitu ya. Tapi yang kita miliki aja, yang punyanya bangsa Indonesia, yaitu Perpustakaan Nasional RI. Ya, jadi Bapak dan Ibu juga perlu nih berarti mengagendakan kalau datang ke Jakarta atau mengagendakan untuk datang ke Jakarta, dan agendanya jangan datang ke Tanah Abang aja ya, ke Tamcit gitu, tapi juga agendakan datang ke Perpustakaan Nasional RI di Medan Merdeka Selatan. Setelah itu ke Tamcit nggak apa-apa karena deket tuh, udah deket Perpusnas Medan Merdeka dengan Tanah Abang ya. Lalu aspek pengetahuan selanjutnya yang perlu diketahui adalah layanan perpustakaan berbasis kebutuhan pemustaka. Nah, ini menjadi penting karena jangan sampai pemustaka butuhnya apa, pikiran kita atau yang kita sediakan, kita siapkan berbeda dengan kebutuhan pemustaka. Ya, jadi layanan perpustakaan itu basisnya adalah kebutuhan pemustaka. Selain nanti dari sana berkembang jadi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, berbasis transformasi digital dan seterusnya ya. Oke, dan ini baru aspek pengetahuan Bapak dan Ibu. Selanjutnya aspek keterampilannya. Nah, yang namanya keterampilan itu adalah kemampuan kita untuk melaksanakan sesuatu. Ya, pengetahuan adalah informasi yang kita miliki di dalam kepala kita, benak kita yang diperoleh melalui pendidikan maupun pendidikan formal maupun informal. Nah, keterampilan apa yang dimiliki? Yang pertama dan paling penting adalah kepemimpinan dan manajerial. Ya, kalau kita menilik ada satu adagium bahwa masing-masing orang adalah pemimpin. Nah, maka kita sebagai pustakawan, yang pertama kali kita pimpin ini adalah diri kita sendiri. Karena pustakawan adalah profesi yang mandiri. Ya, dia diminta untuk terus mengembangkan dirinya, terus mengembangkan kompetensinya, sehingga dia menjadi orang yang terhubung dengan masyarakatnya, bukannya eksklusif sendiri gitu, tapi dia harus terhubung dengan masyarakatnya dan mampu mengelola
ilmu pengetahuan dan juga orang-orang atau sumber daya lain yang terkait ya. Maka di sini kepemimpinan dan manajerial. Lalu aspek yang kedua adalah komunikasi personal dan organisasi. Membangun budaya kerja dan organisasi. Nah, ini sekali lagi terutama untuk perpustakaan sekolah karena kita pesertanya beragam, ada yang dari dinas perpustakaan, ada yang dari perguruan tinggi, ada yang dari perpustakaan sekolah, perpustakaan SD, SMP dan seterusnya. Maka ada yang dari MAN gitu. Maka kita bisa jadi seorang diri di perpustakaan itu dalam mengelola perpustakaan. Nah, maka yang perlu pertama dibangun adalah budaya kerja kita nih. Ketika kita sendirian, apakah kita mampu untuk terus memenuhi tugas-tugas yang diminta secara baik dan benar, dan juga sambil membangun komunikasi personal dengan orang-orang yang terkait ya. Kalau di sekolah dengan guru-guru lain, dengan kepala sekolah, bahkan juga dengan orang tua murid ya, jika bisa gitu. Karena dari sana nanti kita bisa membangun program-program yang bermanfaat yang tadi related gitu ya, terhubung dengan kebutuhan dari pemustaka kita. Lalu selanjutnya keterampilan yang ketiga adalah penerapan TIK terkini untuk optimalisasi layanan dan kepuasan pemustaka. Nah, ini aspeknya udah sosiokultural gitu ya, di mana kita tahu perkembangan TIK itu sangat cepat dan orang udah beda lifestyle-nya, terutama dalam mencari informasi udah beda lifestyle-nya. Ada orang yang udah nggak suka baca buku tapi dia sukanya baca e-book, ada orang yang nggak mau datang ke perpustakaan tapi dia mengakses Google misalnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, disinilah peran kita bagaimana kita sebagai pengelola ilmu pengetahuan dan informasi ini bisa terhubung ya dengan mereka-mereka itu dan mereka puas mendapatkan layanan kita. Nah, bicara tentang puas ya, jangan sampai juga Anda puas, kami lemas gitu ya. Jangan sampai juga karena memberikan ilmu atau seperti guru juga kita mengajar itu bukannya menghabiskan ilmu yang ada dalam kepala kita atau pengetahuan yang ada dalam diri kita, tetapi justru semakin berbuah. Ilmu yang kita berikan itu semakin berbuah, semakin berbuah. Jadi disitulah relevansinya mengapa menjadi seorang pustakawan itu harus terus bersemangat dan selalu terus belajar ya, dan membaca lingkungan gitu. Nah, dan yang terakhir, keterampilan yang dibutuhkan atau dituntut itu adalah mampu memanfaatkan ragam media untuk promosi layanan perpustakaan. Nah, promosi ini udah menjadi hal yang wajib gitu ya, promosi layanan perpustakaan. Karena perpustakaan itu adalah objek kita sebenarnya. Subjeknya adalah kitanya nih, pustakawannya. Ya, jadi kalau objek ini tidak kita sampaikan ke orang, tidak kita informasikan ke orang, tidak kita beritahukan ke orang, nggak ada yang tahu karena dia tidak bisa bergerak kan layanan perpustakaan itu, tapi kitanya, pustakawannya sebagai subjek yang harus mempromosikan, menginformasikan layanan perpustakaan kita. Sampai sini cukup jelas Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya adalah sikap kerja yang dibutuhkan. Nah, sikap kerja ini bersifat general ya Bapak dan Ibu, artinya baik sikap kerja ini harus dimiliki oleh pustakawan seperti saya, Perpustakaan Nasional, perlu dimiliki oleh pustakawan di perguruan tinggi, oleh pustakawan di dinas dispursip gitu ya, atau pustakawan sekolah, itu tetap seperti ini. Profesional, akuntabel, sinergis, dan kolaboratif, kreatif, transparan, dan berintegritas, serta inovatif. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Jika belum, kita lanjut. Bu, mau nanya, Bu. Silahkan Pak Abdul Rohim, silahkan. Tadi kan Ibu... Mohon yang belum bertanya untuk di-mute ya.
Silakan Pak Abdul. Saya hanya menanyakan tentang standar perpustakaan di sekolah. Ya. Di Perka 12 tahun 2017 itu kan kualifikasi seorang pustakawan di sekolah adalah D2 dalam bidang apapun, atau D2 dalam bidang perpustakaan, atau D2 di luar bidang perpustakaan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah ketika kita menjadi seorang pustakawan dan ikut diklat seperti ini sudah memenuhi kualifikasi tersebut? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Abdul Rohim pertanyaannya ya dari MAN 18 Jakarta. Masih muda nih Masnya nih, semangat. Pertanyaannya, apakah dengan mengikuti diklat ini kita sudah memenuhi kualifikasi tersebut? Nah, itu diambil dari standar perpustakaan sekolah ya Pak Abdul Rohim ya? Ya betul Bu, Perka 12 2017. Nah, standar nasional perpustakaan. Iya, standar nasional perpustakaan untuk semua jenis perpustakaan pertama merupakan amanat Undang-Undang 43 ya tahun 2007 tentang perpustakaan. Lalu standar standar nasional perpustakaan juga terus dikembangkan. Jadi sekarang ini akan keluar lagi standar terbaru untuk setiap jenis perpustakaan termasuk pengembangannya, bahkan sampai ke PAUD pun dibuatkan standarnya. Lalu kita berusaha menjawab pertanyaan, apakah dengan mengikuti diklat ini kita sudah memenuhi standar tersebut? Jawaban saya adalah mendekati standarnya, Pak. Jadi ketika kita berlatar belakang SMA misalnya, lalu kita mengikuti, atau mungkin yang boleh ikut diklat ini saya kurang paham ya syaratnya apakah minimal SMA ataukah minimal D2, D3 gitu. Ketika kita mengikuti diklat kepustakawanan, maka sertifikat itu akan dinilai, akan dihargai. Ya, meskipun belum memenuhi standar, tapi dia mendekati standar. Salah satu nanti yang diperlukan adalah sertifikat kompetensi pustakawan. Nah, maka diselenggarakan oleh LSP Pustakawan yang masih dibina oleh Perpustakaan Nasional, setiap tahun itu selalu diberikan secara free ya, artinya untuk menjadi peserta atau untuk mengikuti sertifikasi pustakawan tidak dipungut bayaran gitu. Nah, jadi itu Mas Abdul jawaban saya. Jika kita belum D2 atau belum sebagaimana yang tercantum dalam standar itu, ketika kita mengikuti diklat kepustakawanan, maka kita mendekati kepada standar, ya. Baik, cukup. Ada lagi? Terima kasih Pak Yusman atau Ibu Yusman ini. Silakan raise hand. Silakan Pak Yusman. Belum ya? Kalau gitu saya lanjut ya, teman-teman. Saya lanjut dulu. Ya. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, jika bayangan mengelola perpustakaan yang ada di benak Ibu, Bapak sekedar adanya rak, lalu yang terisi buku, lalu ada meja, lalu ada kursi, itu sudah ready, itu sudah cukup. Maka kita sama-sama lihat mind map dari layanan perpustakaan yang baik dan benar. Ya, nah ini dia Bapak dan Ibu. Ini pun sebenarnya masih belum seluruhnya saya masukkan, tapi udah nggak muat untuk di capture ya. Jadi kalau lihat gambar ini kompleks nggak Bapak dan Ibu? Ya. Kompleks sekali Ibu. Iya betul. Pusatnya ada di sini. Ya. Layanan perpustakaan yang baik dan benar. Lalu untuk mencapai layanan perpustakaan yang baik dan benar ini ada 4 hal yang harus kita ketahui dulu. Yang pertama adalah tadi filosofi layanan perpustakaannya, lalu yang kedua peraturan-peraturan pemerintah terkait layanan perpustakaan, dan ini ada banyak ya.
Lalu yang ketiga, perpustakaan kekinian, how and what and how it is gitu. Lalu yang D adalah mana D-nya? Wah, ini dia nih yang D-nya yang ini, layanan perpustakaan berbasis kebutuhan informasi pemustaka. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas satu persatu dan nanti Bapak dan Ibu silahkan ada penugasan dari saya, silahkan memilih salah satu topik di sini dan silahkan dijelaskan sesuai dengan pengetahuan yang sudah Bapak Ibu peroleh dari kelas saya ini ya. Nah, itu dari 4 aspek tadi ada 4 unsur layanan perpustakaan juga yang perlu kita ketahui, yang perlu kita terapkan. Yang pertama adalah ini ada tenaga perpustakaan ya. Tenaga perpustakaan ini harus kompeten dan kompetensi ini meliputi aspek pengetahuannya, aspek keterampilannya dan aspek sikap kerjanya. Tadi sudah kita bahas ya. Lalu kemudian ini baru satu aspek yaitu tenaga perpustakaan. Aspek kedua pemustakanya. Nah, bagaimana kita mengelola pemustaka kita ya, tidak sekedar memberikan mereka buku, menyiapkan buku yang mereka butuhkan, lalu mengambilkan buku kerak ketika mereka mau meminjam dan memasukkan lagi buku kerak ketika mereka mengembalikan, tapi ada aspek-aspek ini, teman-teman. Ya. Ada aspek-aspek ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita perlu memberikan layanan informasi kepada mereka. Lalu ada layanan kunjungan yang bisa dilakukan, yang kita siapkan secara onsite maupun secara virtual kunjungannya, karena kita kemarin berada dalam kondisi pandemi. Lalu harus ada penanganan keluhan, ya. Dan selain penanganan keluhan, ini disertai juga dengan kompensasi, ya. Ketika ketika pemustaka kita komplain, maka kita harus memberikan kompensasi. Tuh. Jika saya pernah mengalaminya ya di pesawat di Garuda. Ketika saya mau menghidupkan video dan dia ternyata tidak menyala, sementara kiri kanan saya, depan belakang bisa semua, saya sampaikan ke pramugari, videonya nggak nyala. Gitu. Akhirnya datang mungkin kopilot tidak tahu ya saya, dan dia datang dengan permintaan maaf, lalu kemudian dan sebungkus permen. Jadi saya dapat sebungkus permen karena videonya tidak menyala. Nah, itulah yang namanya kompensasi. Nah, ini sudah diterapkan juga di Perpustakaan Nasional, penanganan keluhan dan pemberian kompensasi. Juga ada pemilihan pemustaka terbaik ya, mulai dari anak-anak sampai pemustaka umum. Ini baru dari aspek pemustaka, Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah aspek apa lagi? Yang ketiga, koleksi. Nah, ini nggak kalah sibuknya kita mengurus koleksi ini. Pertama, koleksi ini harus dikembangkan. Ya, apalagi untuk perpustakaan sekolah ada itu ketentuan di standar nasional perpustakaan. Untuk koleksi perpustakaan sekolah sekian persen itu adalah koleksi yang bersifat pengembangan. Jadi bukan buku teks pelajaran. Gitu. Kalau buku teks pelajarannya yang lebih banyak daripada koleksi pengembangannya, pengembangan pengetahuan siswa, ya maka dia belum memenuhi standar. Nah, ini koleksi ini kita mulai diadakan lalu dikembangkan sesuai kebutuhan pemustaka kita, juga diolah ya. Di dalam pengolahan ini kita perlu melakukan klasifikasi, lalu hasil klasifikasi itu disimpan di dalam database
Ya, sekarang kita sudah tidak bisa manual lagi karena koleksi kita akan terus bertambah dan berkembang, dan cara orang mengakses informasi pun sudah berubah. Dia tidak harus datang secara fisik ke perpustakaan, tapi dia bisa hanya dengan membuka HP-nya sudah bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, informasi apa yang dia dapat. Nah, maka kita perlu beradaptasi dengan hal tersebut. Itulah sebabnya tagline Perpusnas tahun 2002 ini adalah transformasi perpustakaan dalam mendukung ekosistem digital nasional. Artinya perpustakaan kekinian itu selain dia secara fisik ada, tapi juga dia perlu mempersiapkan diri untuk menjadi hybrid library. Ya, artinya harus mempersiapkan secara fisiknya juga, secara digitalnya juga. Maka hal yang juga tidak kalah penting adalah database koleksi gitu ya, yang dapat diakses melalui OPAC, Online Public Access Catalog. Lalu ada aplikasi digital yang bisa diakses juga oleh pemustaka. Kemudian ada website dari perpustakaan kita yang bisa diakses oleh pemustaka mulai dari A sampai Z terkait perpustakaan kita, ya ini untuk fitur-fiturnya, lalu harus ada fitur basic, dan ada pengembangan fitur sesuai kebutuhan dan perkembangan kondisi pemustaka kita. Itu aspek ketiga. Aspek keempat, sarana dan prasarana. Nah, ini juga kita lihat yang hijau-hijau ini sangat banyak sarana dan prasarana. Saya yakin bahwa tidak semua kita peserta atau teman-teman perpustakaannya sudah memenuhi ini semua, gitu. Mulai dari gedung ya atau bangunan, desain interiornya dan juga mebelernya yang cozy dan nyaman gitu ya. Lalu layanan dan juga fasilitas yang kita miliki itu modern, mudah, bersih, nyaman, juga sudah menerapkan otomasi perpustakaan dan hybrid library. Ini otomasi perpustakaan ini nanti akan menjadikan perpustakaan kita mampu memberikan layanan online dari hulu sampai hilir gitu ya, dari mulai peminjaman sampai pengembalian secara online gitu tanpa harus datang secara fisik ke perpustakaannya, atau kalau di perpustakaan nasional ada yang namanya telelift sehingga dan smart locker. Jadi pemustaka terutama masa pandemi kemarin ya, dapat meminjam buku tanpa harus bertemu dengan pustakawannya. Jadi dia bisa memesan, lalu nanti bukunya dimasukkan oleh pustakawan di smart locker, lalu nanti dia tinggal ngambil dari smart locker. Dan mengembalikannya bisa ke smart locker itu lagi, atau ke telelift, karena ada Dropbox. Ya. Lalu kemudian layanan keanggotaan. Nah, layanan keanggotaan ini pun sekarang sudah tidak harus cetak kartu secara fisik, tapi kita bisa cetak kartu secara virtual. Ya, ini lalu kemudian juga ada layanan referensi, tempat orang bertanya yang juga tidak harus secara fisik dia datang, tapi kita bisa memberikan layanan penelusuran informasi secara online, bisa dengan live chat, baik itu via email maupun chat messaging gitu ya, WhatsApp ataupun platform lain, dan juga layanan alih media ke digital. Ini pasti banyak yang minta supaya apa yang dia cari bisa dikirim ke emailnya kah ataukah jadi dialih media ke digital ya. Itu. Dan satu lagi adalah anggaran rutin yang memadai. Nah, anggaran rutin ini untuk ini memang struggling kita di sini ya, kita berjuang di sini nih, terutama untuk perpustakaan sekolah. Untuk perpustakaan daerah kabupaten pun dispursif provinsi maupun kabupaten kota bisa mendapatkan DAK, tapi tentu saja dengan persyaratan dan sebagainya ya, dana alokasi khusus. Tapi untuk perguruan tinggi kelihatannya tidak bisa, tapi mungkin kita bisa memberikan perpustakaan nasional ya. Nanti bisa digali dari
guru-guru lain setelah materi saya ini, mereka akan membahas masing-masing dari apa yang saya sampaikan ini. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, ini mind map kita. Nah, jadi kita bahas sedikit tentang masing-masing tadi. Kaki yang pertama itu dari mind map kita adalah filosofi layanan perpustakaan. Ya, saya ingin teman-teman mengingat ini terus gitu. Cuma 2 kok. Yang pertama adalah library is a living organism. Perpustakaan itu adalah organisme yang hidup, dinamis, bergerak gitu ya. Yang bergerak dan bergeraknya tidak hanya bergerak secara monoton, tapi dia dinamis. Dinamisnya bagaimana? Pergerakannya bagaimana? Dia follows perkembangan ilmu pengetahuan, follows perkembangan teknologi, follows social lifestyle, pengembangan sosial masyarakat gitu, gaya hidup masyarakat. Maka inilah hal-hal yang muncul. Pasti Bapak dan Ibu sering dengar ya tadi, transformasi perpustakaan untuk mendukung ekosistem digital nasional. Memang perpustakaan bisa mendukung ekosistem digital nasional. Nah, kalau TVRI atau Kominfo ya, yang sekarang program mereka yang paling gencar itu adalah beralih ke TV digital gitu kan, beralih ke siaran digital. Apa sih tagline-nya? Mudah, murah, apalagi tuh? Ya ada 3 gitu. Itu untuk mendorong masyarakat melakukan hal tersebut dan tidak merasa berat untuk melakukannya. Nah, perpustakaan pun juga bisa berkontribusi di berbagai bidang, tapi dia harus bertransformasi dulu. Jangan jadi perpustakaan jadul, tapi menjadi perpustakaan yang sesuai dengan perkembangan sekarang, gitu. Dan kita menjadi salah satu unsur di bangsa ini yang mendukung ekosistem digital nasional. Lalu sebelumnya juga di tahun-tahun sebelumnya ada tagline ini, literasi untuk kesejahteraan. Ya, jadi pasti Bapak dan Ibu sudah paham juga bahwa dengan membaca orang itu seharusnya bisa sejahtera gitu ya. Dengan membaca orang itu mendapatkan pengetahuan, dan apabila pengetahuan itu diterapkan, maka dia bisa mendapatkan profit dari apa yang pengetahuan yang dia peroleh itu. Nah, ini udah banyak lah ininya video-video success story-nya gitu ya. Nah, tapi ini struggling juga untuk berjuang untuk menerapkannya sampai benar-benar masyarakat kita itu atau pemustaka yang kita ampuh itu develop gitu ya. Maka pustakawannya juga harus berkembang. Lalu ada lagi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, ini adalah untuk menerapkan yang tadi ini. Dengan perpustakaan berbasis inklusi sosial artinya tadi layanannya tidak hanya memberikan buku, mempersiapkan buku, lalu mengembalikan buku kerak, tapi dia bisa juga dari koleksi yang dia miliki, itu dibuatkan workshop, diundang narasumber, lalu kita sama-sama belajar mengenai misalnya bagaimana mengolah tempe misalnya seperti itu, menjadi sesuatu yang valuable dan bisa dijual, menghasilkan cuan kayak gitu ya. Atau bagaimana perpustakaan juga mengelola pelatihan bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, sehingga pemustaka kita bisa membaca koleksi-koleksi berbahasa Inggris dan mendapatkan manfaat dari pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan tersebut, dan seterusnya. Bisa beragam sekali, bisa sangat banyak. Dan juga perpustakaan, dunia kepustakaan perlu bersiap untuk adanya 5.0 dunia metaverse, ya, di mana orang udah enggak lagi harus datang secara fisik, tapi dia bisa tetap terhubung melalui metaverse tadi. Dan untuk dunia perbankan ini sudah sangat dekat gitu ya, tapi dunia perpustakaan mungkin
masih relatively jauh, tapi kita udah harus bersiap gitu. Jangan sampai kita masih jadul banget, kita akhirnya ditinggalkan orang gitu, sehingga tidak relevan lagi dengan lingkungan dan kondisi sekarang. Ya, itu yang pertama. Library is a living organism. Lalu yang kedua, bahwa library service must be based on users need. Jadi layanan perpustakaan itu haruslah berbasis pada kebutuhan pemustaka. Itulah sebabnya dalam Permen Pan RB untuk layanan publik, karena layanan perpustakaan termasuk layanan publik ya, pasal 1 disebutkan bahwa minimal pelaksana layanan publik harus melaksanakan survei kepuasan pemustaka secara berkala minimal 1 kali 1 tahun. 1 kali per tahun. Nah, inilah yang pertama, filosofi layanan perpustakaan. Hanya 2 aspek, library is living organism dan layanan perpustakaan berbasis kebutuhan informasi pemustaka. Tapi efeknya ini sebagai akar, ini ngefek ke cabang-cabangnya nanti, ya. Lalu selanjutnya peraturan yang terkait. Nah, ini penting juga terutama untuk dinas-dinas perpustakaan ya. Untuk perpustakaan sekolah pasti banyak sekali terkait dengan peraturan dari Kemendikbud gitu ya. Karena kita adalah lintas bidang, lintas pengetahuan, maka kitanya sebagai pustakawan yang harus terus belajar dan harus terus aktif mencari informasi. Apa perkembangan terkininya, apa yang terkait dengan pekerjaan kita, apa yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama tentu saja Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Ya, ini pasalnya banyak sekali yang terkait layanan. Lalu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang layanan publik. Nah, ini yang tadi Permen Pan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan, karena ada aturannya, ada pedomannya yang disiapkan oleh Permen Pan RB dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Lalu PP yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang ini, gitu. Dan yang keempat ada 10 Bapak dan Ibu peraturan. Kalau kita gali lagi lebih lagi nanti ya, banyak sekali. PP Nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang 43. Ya, artinya bahwa profesi kita ini diakui oleh pemerintah, gitu. Sehingga kita tidak sepantasnya untuk berdiam diri saja, lalu tidak melakukan pengembangan diri maupun pengembangan perpustakaan kita, pengembangan pemustaka kita, ya. Karena banyak sekali aturan yang terkait. Ini ada Kepmenpan Nomor 81 tahun 93 Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum. Ini sebenarnya update-nya yang tadi ya. Lalu ada Kepmenpan RB tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya. Lalu ada SKKNI tadi yang mengatur kompetensi, standar kompetensi pustakawan. Lalu ada ini peraturan Perpusnas, ini nomornya banyak ya, salah satu yang tadi disampaikan oleh Mas siapa tadi ya, nomor 5 tahun 2017 tentang standar nasional perpustakaan, ini untuk yang provinsi ini, perpustakaan umum. Masing-masing jenis perpustakaan sudah ada standarnya, lalu peraturan Perpusnas tentang instrumen akreditasi untuk masing-masing jenis perpustakaan. Ya, jadi aturannya banyak Bapak dan Ibu dan selalu terus bergerak dinamis. Oke. Saya izin minum dulu ya. Sebentar ya Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak kita bisa lanjut ya. Sekarang kita masuk di unsur-unsur layanan perpustakaan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat modul, coba lihat modul itu di halaman berapa, ada unsur-unsur layanan perpustakaan. Ya, itu mungkin sampai anggaran saja. Ya, dalam kelas ini saya tambahkan dengan ini, aspek promosi. Karena sekarang ini sangat penting. Ya, jadi semua sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, subjeknya adalah ini,
tenaga perpustakaan yang kompeten. Inilah yang menjadi penggerak, inilah yang menjadi motor kepada ini semua. Ya, bagaimana pustakawan mampu menangani keluhan, bagaimana dia mampu membangun sistem penanganan keluhan dan pemberian kompensasi, bagaimana dia mampu melakukan survei berkala kepuasan pemustaka secara kontinu, secara terus-menerus. Demikian juga dengan koleksi tadi, tidak hanya mempersiapkan dan mengembangkan koleksi yang tercetak sesuai kebutuhan informasi pemustaka, tapi juga mampu membangun koleksi digitalnya melalui pembangunan website, melalui pengembangan fitur, juga menyiapkan sarana temu kembalinya, ya, OPAC, Online Public Access Catalog, lalu database khusus, gitu, dan seterusnya. Ya, kalau di Perpustakaan Nasional ada Hastara namanya, Bapak dan Ibu, yaitu Khasanah Pustaka Nusantara, yang berisi database dan konten dari koleksi langka, perpusnas, dan manuskrip Nusantara kita. Gitu. Jadi koleksi langka itu ada surat kabar lama, ada peta, ada majalah terjilid yang lampau, tapi masih banyak dicari oleh pemustaka kita untuk penelitian. Lalu kemudian ada koleksi AV, ya, audiovisual, dan juga apa namanya, yang lembaran-lembaran itu, ya, dan juga ada galeri kepresidenan. Nah, itu ada database khususnya namanya Hastara. Lalu untuk koleksi manuskrip sendiri, sekarang saya sedang menjadi koordinator pengelolaan naskah Nusantara. Itu ada juga di UIN, UIN Syarif Hidayatullah, ada Pak Oman itu mengembangkan, dengan bantuan dari luar negeri, mengembangkan Dreamsea, ya. Jadi itu ada juga database khusus manuskrip. Ya, dan ini sangat menarik. Jadi dunia kepustakawanan semakin didalami, ternyata semakin menarik dan menantang banget. Jadi kayak saya adalah lulusan ilmu perpustakaan, S1-nya ilmu perpustakaan dari Universitas Indonesia, dan itu sudah tahun lama gitu ya. Saya harus terus belajar, dan sekarang saya mengelola naskah, saya harus tahu filologi juga gitu. Jadi terus belajar menjadi keniscayaan. Ya. Lalu untuk sarana prasarana pelayanan perpustakaan itu dibutuhkan fisik bangunan yang tadi seperti saya bilang, bangunan yang cozy, yang nyaman, yang aman gitu. Apalagi untuk perpustakaan umum kan ada layanan untuk anak, ya. Jadi jangan sampai terjadi kecelakaan atau ya naudzubillah atau hal-hal yang merugikan yang tidak kita inginkan. Seperti ini juga bersih, juga mudah gitu ya. Nggak ribet, lalu menerapkan otomasi perpustakaan dan mampu membangun hybrid library. Untuk anggaran rutin, untuk yang kalau perpusnas kan kita pakai APBN, ya. Kalau yang dispursif provinsi maupun kabupaten kota pakai APBD, lalu mereka bisa mendapatkan DAK dengan mengajukan atau menghubungi, kalau di perpusnas di Kedeputian 2 atau bantuan dari lembaga lain. Sebenarnya misalnya banyak pojok baca, ya, BRI, biasanya dari Bank Indonesia, ya, yang udah banyak, udah tersebar. Kemudian juga ada dari, nah, untuk perpusnas sendiri rencananya kami sudah ada yang namanya Pusaka, Pusat Layanan Manuskrip Nusantara, itu baru 1 titik di Aceh yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, lanjut ke aspek promosi. Nah, ini Bapak Ibu jangan lupakan, ya, aspek promosi ini sudah tidak relevan lagi untuk dilakukan secara tercetak nih, karena dananya besar tapi efeknya nggak terlalu besar gitu ya. Mendingan kita lakukan secara digital dan disiapkan perencanaannya. Ini apa nih yang mau dilakukan? Apakah yang salah satu yang efektif juga adalah mouth to mouth marketing. Jadi
dengan layanan prima kita, setelah ini layanan prima ya nanti ya kelasnya. Dengan layanan prima kita, orang akan puas. Nah, ketika orang puas, dia akan menyampaikan tuh ke orang-orang lainnya. Dan ini sangat dipercaya, tingkat kepercayaannya tinggi. Sama sih dengan review ya, kalau di platform Tokopedia atau Shopee atau yang marketplace itu pasti kita ngelihat reviewnya kalau mau buat produk ya. Lebih percaya review daripada apa yang disampaikan oleh penjualnya di deskripsinya gitu. Benar kan ya seperti itu. Nah, begitu juga dengan ketika kita memasarkan perpustakaan kita. Nah, ini diupayakan untuk bisa memanfaatkan seluruh platform medsos. Contohnya Perpusnas, sekarang kita juga sudah memasarkan layanan kita di TikTok gitu. Jadi kalau yang suka buka TikTok pasti pernah tuh ngelihat TikToknya Perpusnas. Ada yang ngikutin lagu-lagu yang lagi viral lah. Terus nanti kita ngikutin apa yang viral. Jadi itu udah sewajarnya ketika kita ingin menyampaikan layanan kita kepada seluruh masyarakat. Ya, jadi mampu menjangkau seluruh masyarakat. Dan infografis, pembuatan infografis ini sangat penting. Nah, ini skill yang juga perlu kita miliki atau kita perlu merekrut orang yang mampu untuk melakukan infografis ini, melakukan promosi bagi kita. Ya, demikian kurang lebih nih unsur-unsur penting yang harus kita sama-sama perhatikan dan kita terapkan. Nah, ini untuk untuk tenaga tadi kita udah bahas ya. Dasarnya adalah ini tadi SKKNI nomor 236 tahun 2019 ini baru Bapak dan Ibu bidang perpustakaan. Ya, sekarang sudah ada 10 skema yang bisa kita ikuti. Jika nanti Bapak dan Ibu mengikuti atau mengajukan permohonan APL 01, permohonan untuk mengikuti sertifikasi pustakawan, lalu mengisi APL 02, asesmen mandiri, Bapak dan Ibu silahkan memilih klaster yang sesuai dengan kompetensi Bapak dan Ibu. Ya, apa itu kompetensi kita? Apa yang biasa kita lakukan sehari-hari? Nah, itulah kompetensi kita. Ya, agar nanti hasilnya sesuai dengan harapan kita. Selanjutnya adalah layanan perpustakaan kekinian. Nah, ini perlu inovasi layanan perpustakaan dan juga promosi yang tadi menggunakan seluruh platform medsos. Ya, bicara inovasi ini sangat luas kemungkinannya, dipersilahkan. Dan inovasi ini masuk jadi salah satu aspek dalam penilaian akreditasi perpustakaan. Ya. Selanjutnya ini, ya tadi kita udah bahas. Iya. Ini paparan saya sudah habis sampai sini. Ya, jadi pesan saya, jadikanlah perpustakaan Anda terkini dan kekinian sehingga relevan dengan pemustaka kita. Demikian dari saya, silahkan jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Nah, ini sudah ada 2 yang raise hand. Pak Yusman, bagaimana Pak Yusman bisa on cam, bisa hidupkan videonya supaya saya bisa melihat, berinteraksi dengan Bapak? Atau Pak Yanuar dulu deh, silakan Pak Yanuar, Wildan Hanif. Izin Bu Lutfiati. Iya. Saya Yanul dan Hanif dari Dinas Kearsipan Perpustakaan Kabupaten Lumajang. Ya. Izin bertanya Bu. Silakan. Apakah tenaga perpustakaan yang kompeten itu hanya seorang pustakawan atau juga dengan tenaga teknisnya juga? Dan bagaimana untuk sementara waktu tenaga perpustakaan itu dikatakan kompeten? Apakah hanya dengan sertifikasi pustakawan saja atau sertifikasi tenaga teknis saja baru dikatakan dia bahwa dia dikatakan kompeten? Dan pertanyaan yang kedua, apakah standar layanan perpustakaan itu tetap yang dipakai Perpusnas tahun 2014? Apakah itu masih berlaku atau ada perubahan? Karena sangat mungkin sekali standar layanan perpustakaan di Perpusnas ini akan menjadi pedoman standar layanan di perpustakaan kabupaten kota meskipun dengan sedikit modifikasi tapi tetap dengan orientasi pemustaka, Ibu. Izin. Terima kasih Pak Yanuar, pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama adalah
terkait kompetensi pustakawan ya. Yang namanya kompetensi pustakawan itu bicara personal. Jadi dikatakan kompeten itu adalah seorang pustakawan. Untuk dalam Undang-Undang 43 pasal 30 ya, dikatakan bahwa tenaga perpustakaan terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis Di PP-nya juga ada, Ibu. Betul, di PP-nya juga ada. Nah, untuk tenaga teknis sendiri kita baru memiliki yang namanya LSP pustakawan. Baru satu LSP yang diberikan mandat oleh BNSP untuk melakukan atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk melakukan sertifikasi pustakawan, baru satu. Dan sertifikat ini diberikan kepada satu orang. Jadi kompetensi yang diakui adalah untuk satu personal, bukan satu tim pengelola perpustakaan ya. Namun ketika masing-masing pengelola perpustakaan ini memiliki sertifikat, maka dapat dikatakan bahwa SDM perpustakaan tersebut kompeten. Dan bicara kompetensi ini tidak bisa tidak melalui sertifikat. Jadi yang bicara adalah sertifikat kompetensinya. Ya, karena kita tidak mungkin bicara saya kompeten loh. Buktinya mana? Gitu. Kalau kompetensi itu adalah pengakuan dari orang lain atau lingkungan sekitar atau bahkan negara. Ketika kita memiliki sertifikat kompetensi, maka kita diakui oleh negara bahwa kita kompeten di klaster atau di bidang yang kita ambil sertifikasinya itu. Demikian. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua tentang layanan tentang standar nasional perpustakaan. Kalau Pak Yanuar dan teman-teman yang lain mengikuti rangkaian webinarnya HUT Perpusnas kemarin bulan Mei, itu dari tanggal 7 kalau nggak salah sampai tanggal 27 kalau nggak salah ya, kami ada rangkaian kegiatan dan pasti bisa diakses di YouTube, cari aja gitu. Itu disosialisasikan aturan terbaru, tapi mungkin masih public hearing. Artinya yang berlaku masih yang lama, Pak Yanuar, karena ini dalam on proses dan belum keluar menjadi SK gitu, menjadi keputusan kepala Perpusnas ya. Jadi jika ingin sebentar saya jawab sebentar karena ini dari sebentar aja ya. Maaf teman-teman. Mohon maaf, saya lanjutkan karena ini dari pesantren, kasihan dia susah nelponnya. Sayang di WA aja ya, Nak? Ya. Ya. Sampai mana tadi ya? Sampai standar yang berlaku adalah standar yang sudah terbit, yang sudah bisa diakses itu di websitenya Perpusnas. Karena standar yang terbaru masih proses public hearing, dan sekarang pasti sedang proses hasil dari public hearing di perbaikan-perbaikan kepada draft standar yang terbaru. Jadi belum terbit. Itu Pak Yanuar, silakan untuk dijadikan pedoman, tapi perlu dianggarkan kembali untuk mengupdate pedomannya. Siap. Izin Bu untuk Ya. satu lagi mungkin tindak lanjut dari yang tadi tenaga yang kompeten itu. Ya. Untuk kemarin kan saya coba memang udah daftar sertifikasi. Di situ kebetulan saya pilih layanan dasar perpustakaan memang di klasternya. Dan itu di bawahnya itu ada dokumen harus mengupload bukti pekerjaan. Itu gimana Bu ya? Bentuknya video, PDF atau laporan pekerjaan seperti itu. Jadi kita bingung Bu. Oh, tidak ada penjelasannya. Iya, tidak ada penjelasan Ibu. Saya bantu jelaskan ya. Siap. Boleh semua yang Bapak sebutkan tadi boleh diupload. Tapi yang terutama adalah dokumen, Pak. Kayak misalnya laporannya boleh, surat keterangan dari atasan yang menyatakan bahwa benar Pak Yanuar bekerja di perpustakaan ini dan di bagian layanan, itu juga boleh. Jadi seluruh yang terkait dengan pekerjaan Bapak, dokumen boleh, video boleh, itu diupload.
karena itu akan menjadi dasar penilaian dari asesor gitu. Ya, jika dokumen yang Bapak upload itu lengkap, ada kemungkinan untuk asesor akan menggunakan metode portofolio gitu ya. Jika memang memadai gitu bukti-bukti fisiknya. Namun jika tidak memadai maka akan dilakukan praktik demonstrasi. Siap. Makasih, Bu. Terima kasih Pak Yanuar. Silakan teman-teman yang lain, saya prefer diskusi nih sekarang. Ya, Pak Abdul Rahim nanya lagi, silakan. Oh ya Bu, mau nanya lagi. Ini terkait apa ya? Giro kita terkait perpustakaan digital gitu. Kadang saya ada keresahan terkait dengan slogan perpustakaan digital itu. Ya alhamdulillah di sekolah kami, di sekolah saya sudah menggunakan SLIN yang terakhir itu kalau nggak salah yang versi 9 atau berapa gitu. Tapi menurut pribadi saya itu pendapat saya itu hanya layanannya saja yang digital. Karena kan kalau kita konsep digital itu kan seperti e-book, terus ya buku-buku online lah, buku-buku yang elektronik. Tapi kan di satu sisi kita tidak bisa lah semua buku itu kita digitalkan terkait hak cipta, copyright. Nah, pertanyaan saya di sini, ada juga kalau nggak salah di standar layanan perpustakaan itu ada layanan silang layanan gitu ya. Kita bertukar koleksi lah. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apakah kita sebagai pustakawan di sekolah atau perpustakaan sekolah boleh gitu kita mengakses layanan koleksi yang dimiliki oleh Perpusnas disinkronkan ke dalam SLIN yang kita punya gitu. Kalaupun memang boleh, persyaratannya apa saja, apa yang harus kita ajukan, itu saja sih. Walaupun saya tahu ada e-Pusnas, ada e-resource, cuman kan terkadang kita kalau mengarahkan anak-anak ke situ tuh, males, saya nggak tahu, saya bingung, ribet, pengennya yang di sekolah aja gitu langsung one click, one access gitu Bu. Ya, pertanyaan saya. Terima kasih. Itu lagi ngajar. Nanti datang lagi ya. Nah, maaf ada teman datang. Ya, pertanyaan Pak Abdul Rahim juga bagus ya, sangat terkait dengan kondisi real kita gitu ya. Bapak sudah tahu e-Pusnas, sudah tahu e-resources. Untuk e-Pusnas sangat boleh Pak, sangat boleh untuk ditempel ke website. Sudah punya website ya? Ke website Bapak. Tapi itu kan sebenarnya tinggal dibuka di handphone masing-masing anak gitu ya. Atau kalau sekolahnya, iya. Jadi memang kita perlu pendidikan pemustaka itu Pak. Nah di situ dan juga pendidikan gurunya kali ya, supaya dia bisa mengakses tadi platform e-Pusnas tadi gitu. Mau ditempel boleh, ini e-Pusnasnya udah open banget dan untuk udah nggak ada masalah. Iya, open resource. Ya, udah sudah saya bookmark juga Bu di komputer perpus. Ya, sip. Ya, tinggal pendidikan pemustakanya. Anak-anak sekarang daripada dia buka, boleh sih dia mau buka webtoon apa gitu ya. Tapi buka juga lah e-Pusnas dan ini juga sambil komunikasi atau buat program pendidikan tuh gurunya juga, pendidikan pemustakaan untuk gurunya. Bu guru, Pak guru nih kita punya ini loh, punya e-Pusnas kayak banget, ada lebih dari 2 juta judul, itu banyak banget. Lalu kemudian ada e-resources, ini yang nggak kalah penting gitu. Saya juga anak saya nelpon tadi tuh di pesantren, dia ada tugas analisis gitu ya. Dia bukanya nyarinya di Google, nyari
nyari tentang, kenapa saya tahu karena dia pakai laptop saya, jadi oh dia bukannya ini, jadi saya jadi tahu gitu masih terbuka. Google Scholar saya juga saya tahu. Nah ya, jadi sumber-sumber. Nah itu kan literasi informasi ya, pendidikan literasi informasi. Jadi bimbingan pemustaka yang perlu kita lakukan itu adalah bukan bimbingan pemustaka biasa, tapi adalah bimbingan literasi informasi, mulai dari pemahaman bagaimana kita mengelola kebutuhan informasi kita, terus mau nyari di mana, tersedia sumber apa saja, kayak gitu kan, dan bagaimana mengaksesnya, sampai bagaimana dia mengutip, menggunakan kutipan, dan sampai menggunakan daftar pustaka yang Mendeley gitu atau Zotero dan seterusnya. Ya kayak gitu. Nah, itu saya agak insist ke Pak Abdul Rahim untuk melakukan bimbingan pemustaka itu. Termasuk bimbingan pemustaka untuk penggunaan e-resources Pak Abdul Rahim. Untuk e-resources biasanya kita tidak perlu memasukkan dia ke dalam websitenya Bapak ya, karena kalau harus masuk ke websitenya Bapak kelihatannya perlu ada MOU atau sebagainya. Nanti jika ada dosen atau wideiswara yang relevan ya, karena saya kebetulan kan di layanan, jadi saya tidak mengampu, karena itu ada resources itu ada di bagian pengadaan gitu. Apakah nanti harus MOU, apakah harus atau bisa langsung akses seperti biasa, silahkan ditanyakan, tapi Pak Abdul bisa mengupayakan seluruh siswa untuk mendapatkan kartu anggota. Karena kartu anggota Perpusnas itu kan online, bisa diakses online. Nanti semua siswa bisa ngakses. Aksesnya langsung aja ke resources-nya Perpusnas gitu. Nah, kalau dia dimasukkan dalam fiturnya website Pak Abdul Rahim Daraman 18, ya khawatirnya harus ada MOU dan sebagainya gitu ya. Karena itu, tapi kalau masing-masing orang, karena kalau untuk e-resources kita kan beli ya, dan kita terikat dengan perjanjian dengan vendor gitu. Tapi kalau masing-masing orang yang akses, jadi kalau dengan lembaga itu agak beresiko kerjasamanya, tapi kalau kita mengedukasi pemustaka kita dan masing-masing mengakses itu malah lebih aman, gitu. Ya, bisa dipahami, Pak Abdul Rahim? Ya, berarti sekaligus mohon izin saya tuh banyak produk perpustakaan nasional yang saya ya, siap, itu boleh banget, boleh di perpustakaan saya. Iya, termasuk kartu sakti, Pak. Kartu sakti itu yang sudah terintegrasi dengan nomor induk kependudukan. Iya, nanti insya Allah itu di semester berikutnya akan saya arahkan. Sip, ya semangat Pak Abdul. Ada lagi yang lain? Silakan. Izin bertanya Bu Lutfi. Silakan Bu Retno. Ini masih terkait dengan e-resource tadi, memang ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di perpustakaan perguruan tinggi. Ketika mencantumkan link e-resource Perpusnas di dalam website kami, itu memang apakah harus ada MOU? Kebetulan kalau di Universitas Muhammadiyah Malang sudah ada MOU dengan Perpusnas. Cuma ini ada pertanyaan dari beberapa rekan pustakawan yang perpustakaannya belum ada MOU. Itu apakah diizinkan atau hanya boleh ketika kita memberikan BIMTEK pada saat mahasiswa baru, kita mengenalkan pada mereka, ini loh, perpustakaan punya e-resource yang dilanggan triliunan rupiah buat mahasiswa, boleh kalian mempergunakan, kita berikan link pendaftaran Perpusnasnya, kemudian berikan link e-resource-nya, jadi mereka bisa mandiri untuk mengakses. Nah, pertanyaannya, apakah boleh menempelkan link tersebut di website, atau hanya diperkenankan untuk memberikan, bimbingan pemustaka tadi? Iya. Kalau yang belum MOU. Ya. Terima kasih Bu Retno. Pasti ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan ya dari seluruh Indonesia nih, terutama perguruan tinggi. Sebaiknya MOU karena tadi sebagaimana yang saya jelaskan ke Pak Abdul, Perpusnas itu terikat kontrak dengan vendor dan vendor taunya Perpusnas yang menggunakan. Tapi kan Perpusnas ini dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
ya, sehingga ketika linknya yang dituliskan masuk ke websitenya, vendor nanti ngedetect loh kok di-share ke perguruan tinggi gitu nih, karena mereka kan bisnis profit murni. Nanti kita yang di-ban, malah nggak bisa ngakses koleksi e-resources-nya. Jadi lebih aman, Bu, pakai yang pendidikan pemustaka tadi. Gitu. Saya pernah menemukan satu banner perguruan tinggi yang tadi dengan nama perguruan tingginya lalu memasukkan link e-resources-nya. Akhirnya itu jadi masalah. Itu udah beberapa tahun yang lalu tuh. Gitu. Jadi jika pakai nama perguruan tingginya lalu linknya dianggap sebagai milik perguruan tingginya itu juga, link e-resources-nya itu tidak diperkenankan. Tapi ketika kita memberikan pendidikan pemustaka, pendidikan literasi informasi untuk pemustaka kita, itu sangat diperkenankan, sangat didorong bahkan untuk dilakukan, gitu ya. Nah, untuk bisa mengakses kan harus melalui proses pendaftaran keanggotaan dulu. Nah, ini juga perlu diberitahu bahwa mereka mempersiapkan nomor induk KTP-nya dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Ada lagi yang lain, silakan. Bu, izin diperjelas tadi untuk penugasannya, Bu. Penugasan yang mana? Oh, penugasan. Yang tadi di awal. Ya. Baik. Bapak, Ibu sudah akses. Saya sudah masuk LDK tapi tidak menemukan. Bisa masuk LDK dan menemukan tugas dari saya. Ada 3. Sudah bisa. Sudah ya. Ada 3 pertanyaan kalau tidak salah ya. Sebentar, saya coba. Oh, tapi ada di. Tapi Bapak Ibu saja lihat masing-masing di LDK ya. Ada 3 pertanyaan ya. Jadi sama yang penugasannya sama yang kayak di LDK ya, Bu ya? Bukan penugasan lain yang ada di Zoom tadi? Enggak, itu yang di Zoom itu saya menyampaikan yang di LDK tadi. Oh. Jadi nomor yang terakhir tadi, mana tadi? Ini silakan pilih dari salah satu topik di sini dan jelaskan. Ya, nomor 3 ya. Demikian bunyinya ya. Oke, nanti hasilnya sebaiknya di-upload di LDK kan ya. Jadi saya bisa akses nanti. Oke, ada lagi pertanyaannya? Masih ada waktu bagi kita? Itu untuk topiknya bebas yang mana saja, Bu, ya, bukan yang hanya akarnya yang 4 poin tadi. Bebas, silahkan. Mau Bebas, milih? Ya. Milih semua dari hijau, merah, kuning. Nah, silahkan. Berarti berlembar-lembar, nanti sayanya yang ngoreksi. Enggak, kan hanya satu topik aja ya, Bu. Iya, benar. Oke. Saya harapkan teman-teman kan mengetik ya, mengetik gitu kan, tapi jangan kopas ya. Nanti teker-tekeran file, kopas gitu. Mudah-mudahan enggak ya. Karena lebih enak akan kelihatan sih bahasa masing-masing orang. Oke, ada lagi kah? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak Sandi. Silakan. Mau izin bertanya, Bu. Ya, Pak. Ini terkait sarana ruangan, Bu ya, perpustakaan sekolah saya terkait ke SK pendirian, Ibu ya. Saya juga baru ini, Bu, masih mulai jadi pustakawan, Ibu, masih baru nih, Bu. Iya, Pak. Ternyata belum ada SK pendiriannya nih, Bu. Bangunannya begini, Bu. Itu bangunannya dulu bekas kelas, Bu ya, kelas gitu ya, Bu. Sekarang dijadikan ruangan perpustakaan. Nah, apakah untuk SK pendirian ini ruangannya emang harus terpisah dari bangunan kelas atau gimana, Bu? Mohon. Tidak, Bapak, tidak terpisah. Jadi apa yang Bapak ada itulah kemampuan sekolah gitu kan? Ya, begitulah kemampuan sekolah. Jadi cukup yang dibutuhkan adalah SK-nya. SK ini menunjukkan dukungan dari kepala sekolah kepada eksistensi perpustakaan kita. Dan begitu, artinya, ya?
dan diakui keberadaannya. Jadi dia bukannya hidden di bawah TU gitu atau hidden di mana gitu, tidak gitu, di bawah administrasi tidak, tapi dia memang perpustakaan sekolah. Dan di perpustakaan itu ada pusat pengembangan perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi. Nah, kita banyak sekali mengadakan program-program, kegiatan gitu ya. Saya sangat mendukung dengan perpustakaan sekolah. Kalau perguruan tinggi itu inilah ya, perguruan tinggi emang udah biasa mengalokasikan anggarannya untuk perpustakaannya, meskipun ada yang cukup, ada yang enggak gitu. Itu akan selalu terjadi. Tapi kalau perpustakaan sekolah ini memang harus terus didukung gitu. Termasuk pengembangan diri Bapak gitu ya. Karena Bapak ada asosiasi ya, asosiasi pustakawan sekolah. Ada APUSI, ada APISI. Itu melakukan banyak kegiatan sehingga kita bisa melakukan pengembangan wawasan dan seterusnya. Bahkan mungkin kerjasama dan seterusnya. Demikian, Pak. Ya. Untuk SK pendiriannya itu dari di apa namanya? Cukup dari kepala sekolah atau gimana, Bu? Cukup dari kepala sekolah. Oh iya. Jika bisa mendekati kepala sekolah, mohon untuk anggarannya diadakan rutin untuk perpustakaan. Iya, bahkan di undang-undang itu kan sampai 5% kalau tidak salah ya, dan itu Kemendikbud waktu itu menterinya Pak Muhajir kalau nggak salah ya. Itu keberatan gitu dengan anggaran 5% yang sudah tercantum dalam undang-undang untuk perpustakaan sekolah. Sehingga makanya PP-nya itu keluarnya kan sangat lama. Karena tertahan di meja menteri waktu itu untuk pasal yang itu gitu, anggaran perpustakaan sekolah minimal 5% tadi. Ya mudah-mudahan dengan Merdeka Belajar ini justru peserta didik itu banyak mengakses perpustakaan gitu ya, Pak. Dan guru-guru juga lebih paham ya. Nah, itu salah satunya anggaran, Bu. Aduh. Susah kalau dari bos itu, Bu. Iya, Bapak ini ya Pak, coba terhubung dengan pusat pengembangan perpustakaan sekolah. Mungkin saya tidak bilang ada anggaran, pasti nggak bisa karena perpustakaan nasional nggak bisa memberikan anggaran langsung. Tapi program-programnya Pak, maksud saya gitu. Mungkin nanti bisa ada apa gitu pengembangan ya. Ini mohon maaf nih teman-teman PSPT karena saya mendukung perpustakaan sekolah kemajuannya. Iya. Iya, terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Silakan Bu Rindi. Iya, terima kasih, Bu. Ya. Tadi Ibu kan menyinggung tentang soal yang 1-3 itu. Nah, yang di modul itu kan juga ada latihan sama evaluasi. Apa itu hanya menjadi sebuah latihan kemarin-kemarin atau harus dikumpulkan juga? Jadi itu adalah untuk latihan pengembangan Bapak dan Ibu masing-masing peserta. Tapi tidak harus dikumpulkan. Ya, tapi yang dikumpulkan hanya yang dari saya tadi, yang 3 soal tadi, gitu. Oh iya. Saja, Bu. Ya, terus sama yang tadi yang kata Ibu ada saya juga kan sama ya dari SD juga, dari sekolah. Nah, adakah nomor grup yang bisa ya kayak seperti itu. Jadi biar kami mungkin bisa tanya teman-teman di Pusdiklat atau saya izin dulu ke yang bersangkutan, misalnya boleh nggak share nomornya gitu ya, karena kan ini publik, publik gitu kan, saya harus izin dulu. Iya, kami tunggu. Tapi bisa tanya teman-teman Pusdiklat dulu apakah boleh gitu kan. Karena memang saya melihat bahwa memang sudah tugas kita nih. Kebetulan saya bukan di pusat itu, jadi mohon maaf kalau saya masuk ke ranah mereka. Tapi secara pribadi saya sangat mendukung perpustakaan sekolah. Gitu. Saya inginkan perpustakaan sekolah bisa maju, pustakawannya juga maju. Sebagaimana guru juga ada banyak pelatihan-pelatihan gitu ya. Pustakawan juga begitu. Karena pustakawan dan guru itu adalah partner, bukannya subordinat gitu. Nah ini bahkan kalau di luar negeri itu dalam rangkaian HUT Perpusnas kemarin juga ada pustakawan kita atau pegawai kita yang sedang belajar di Amerika. Dia menyampaikan bahwa justru
profesi pustakawan itu banyak digemari di sana gitu, terutama perpustakaan sekolah gitu. Karena salah satu syarat, dan guru-guru itu banyak yang menjadi teachers librarian. Ya, mungkin ada tambahan honor juga mungkin ya dengan menjadi teachers librarian dibandingkan teachers only gitu kan. Jadi memang ada persyaratan di sana jika ingin menjadi teachers librarian atau guru pustakawan atau pustakawan guru itu harus memiliki kompetensi mengajar. Itu seperti itu dalam standar American Library Association-nya mereka. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Silakan lagi. Masih ada setengah jam. Lagi boleh. Ya, silakan Pak Abdul Rahim. Ya. Ya, ini pertanyaan sederhana aja sih, Bu. Mungkin ketidaktahuan saya. Kita sebagai kalau di sekolah itu kan disebut tenaga perpustakaan. Kita bisa dikatakan sebagai pustakawan ketika sudah memiliki apa sih kualifikasinya? Oh, baik. Menyambung pertanyaan saya. Ya. Terkadang kita di akreditasi sekolah atau di akreditasi perpustakaan itu ada dua peran yang berbeda gitu. Ada tenaga perpustakaan dan pustakawan. Nah, bagaimana kalau kita gitu yang memang bukan basically dari ilmu perpustakaan ingin mendapatkan predikat pustakawan, itu harus seperti apa sih? Mungkin ini pertanyaan teman-teman lain juga, tapi saya Ya. Terima kasih Pak Abdul. Ini pertanyaan klasik yang memang selalu muncul dari dulu, selalu kita bahas dan selalu belum solutif gitu. Profesi pustakawan atau menjadi pustakawan. Ada dua definisi. Ini yang menyebabkan problems-nya gitu. Dan karena ini terkait dengan tunjangan pustakawannya. Betul. Iya. Pengertian yang pertama ini adalah pengertian umum di dalam SKKN itu ada. Pustakawan adalah ya orang yang bekerja di perpustakaan, mendapatkan pendidikan formal, ilmu perpustakaan maupun yang berpengalaman bekerja di bidang perpustakaan. Definisi kedua ya yang menjadi dasar pemberian tunjangan itu adalah sebagaimana yang dalam definisi pustakawan yang ada di sini nih. Kepmenpan RB nomor 132, Kepmenpan 12 tahun 2000. Oh, kelihatannya ada yang lebih baru deh. Bukan yang ini, ada yang lebih baru tentang jabatan fungsional pustakawan. Oh, ini yang lama ya, maaf ya saya masukin yang lama nomor 14 kalau nggak salah tahun 2014. Gitu. Itu disebutkan definisi pustakawan adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di perpustakaan, mendapatkan pendidikan formal maupun informal melalui perguruan akademik ataupun diklat gitu, dan melayani masyarakatnya. Itu definisi inilah yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan tunjangan gitu. Jadi yang mendapatkan pustakawan yang mendapatkan tunjangan adalah pegawai negeri sipil yang diatur oleh Kepmenpan ini. Gitu, Mas Abdul Rahim. Nah, ini aturannya juga banyak banget dan terus berkembang. Kayak kemarin ada yang namanya in-passing gitu ya. Dari guru menjadi pustakawan, dari pejabat struktural menjadi pustakawan, dari ada lagi yang perencana menjadi pustakawan kayak gitu. Itu ada proses in-passing dan kemarin ketika Pak Presiden menghapus eselon 3 sampai 4 dan seterusnya ke bawah, itu ada juga yang namanya penyetaraan gitu. Ya, jadi itu aturan-aturan di ASN lah di
pada pegawai negeri sipil. Sehingga yang non pegawai negeri sipil atau dulu istilahnya pustakawan plat merah, pustakawan non plat merah, ini tergantung pada instansinya atau tempat dia bekerja gitu. Belum ada aturan yang mengharuskan, mewajibkan, misalnya undang-undang Kemnaker gitu ya, atau dari Kemendikbud itu belum ada yang mengeluarkan, karena sekolah kan leading sektornya Kemendikbud. Kalau madrasah ataupun sanawiyah itu di bawah Kemenak gitu. Maka mereka yang memiliki otoritas untuk tadi mengeluarkan anggaran negara untuk pemberian tunjangan. Demikian Pak Abdul Rohim, ini udah ribet urusannya, urusan dengan kementerian dan siap bro. Iya. Ini saya bicara jujur aja, nggak PHP. Karena kan lintas kementerian dan lembaga. Iya, bicara sektor pendidikan ini banget. Ya, silakan yang lain. Ada lagi? Kalau tidak ada, Pak Pusdiklat, bolehkah diakhiri kelasnya supaya teman-teman bisa mandiri mengerjakan tugas, lalu nanti diupload di LDK. Silakan Mas Haryo. Baik Ibu, terima kasih atas pencerahannya, atas sharing knowledge-nya dan sharing pengalamannya. Baik Bapak Ibu, demikian tadi ilmu yang sudah disampaikan oleh Ibu Lutfiati Makarim. Untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa mengerjakan tugasnya, dan juga jangan lupa mengisi daftar hadirnya juga. Baik, terima kasih Ibu Lutfiati Makarim. Ya. Saya boleh izin lift? Iya, silahkan Ibu. Penutup dulu mungkin ya. Oh iya, silahkan Ibu. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan sudah ada masih ada 4 orang ya yang belum hadir sampai akhir kelas, tapi tetap tugas perlu dikumpulkan agar ada nilai gitu ya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau perilaku tindak yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Semoga teman-teman semua sehat dan sukses selalu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, demikian tadi untuk sesi hari ini. Zoom akan kami akhiri sekarang. Terima kasih.